Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Misyan Riani, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Pertama itu ada pendahuluan. Materi bahan ajar unit 3 terdiri dari 2 subunit, yaitu yang pertama, konsep iptek dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada konsep iptek dan masyarakat. Yang kedua, perubahan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, peranan iptek dalam masyarakat. Yang keempat, iptek dan daya kemampuan masyarakat. Kemudian yang kedua, perkembangan iptek dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama ada pengembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Yang kedua, pentingnya memasyarakatkan iptek. Yang ketiga, pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Yang keempat, pentingnya alih teknologi. Yang kelima, proses alih teknologi. Yang keenam, problem atau hambatan dari alih teknologi. Subunit yang pertama atau yang ke-1, konsep iptek dan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan memiliki sifat yang acak dalam kehidupan yang semakin berkembang dan penuh tantangan. Nilai fungsionalnya tidak mencapai optimal untuk menghadapi tantangan dan pemecahan masalah yang rumit. Agar nilai fungsionalnya menjadi optimal, maka pengetahuan yang acak tersebut harus ditingkatkan menjadi ilmu. Prinsip yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, disusun secara sistematik. Yang kedua, ada objek kajiannya. Yang ketiga, ada ruang lingkupnya. Yang keempat, menggunakan suatu metode tertentu. Dalam pengetahuan, ciri-ciri tersebut tidak ada. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta atau aturan-aturan yang ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengembangkan daya kemampuan yang ia miliki. Perubahan teknologi. Menurut Lewis Henry Morgan, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra, tahun 2003 halaman 23-24, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi juga mengalami perubahan, yaitu yang pertama, zaman liar bawah. Yang kedua, zaman liar tengah. Yang ketiga, zaman liar atas. Yang keempat, zaman beradab bawah. Yang kelima, zaman beradab tengah. Yang keenam, zaman beradab atas. Dan yang ketujuh ada zaman peradaban. Menurut Alvin Toffler, dalam Nurhid Sumat Daja 2001 mengemukakan tiga tahap perkembangan teknologi, yaitu yang pertama revolusi hijau, yang kedua revolusi industri, yang ketiga revolusi informasi. Penerapan iptek terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia, seperti sudah dijelaskan di atas bahwa teknologi sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Berarti tidak mungkin teknologi berkembang tanpa adanya manusia. Namun teknologi mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Yang lebih jelasnya Anda dapat mengikuti uraian tersebut, yaitu yang pertama, interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Yang kedua, otonomi yang diduga memiliki teknologi. Yang ketiga, hubungan teknologi dengan pendidikan. Yang keempat, kualitas kehidupan. Iptek dan daya kemampuan masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya dengan satu dan lainnya. Ilmu pengetahuan sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan masyarakat dapat mengembangkan daya kemampuan yang ia miliki. Pengembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang begitu cepat
dapat menimbulkan pula perkembangan-perkembangan di bidang sosial. Misalnya, pengaruh penemuan radio mempunyai efek kepada lapangan reaksi, pendidikan, transportasi, agama, pertanian, dan ekonomi. Pengaruh penemuan baru tersebut biasanya diikuti oleh penemuan-penemuan baru lainnya. Teknologi yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia kadang-kadang justru menimbulkan malapetaka baik bagi manusianya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi tidak diiringi oleh kesiapan masyarakat dan pendukungnya. Oleh karena itu, dalam teknologi kiranya kita perlu untuk mengembangkan teknologi yang serasi dengan lingkungan. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Perkembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kita akan diharapkan adanya perubahan dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Demikian juga halnya dengan kebudayaan akan berkembang seiring dengan perkembangan iptek tersebut. Menghadapi keadaan seperti ini, masyarakat perlu diarahkan kepada sikap sadar teknologi atau melek teknologi. Menurut Rahardi Ramelan 2007 halaman 27, dipandang dari sudut budaya, perkembangan iptek suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, meyakini, atau menerapkan iptek dalam berbagai tingkatan maupun jenis penggunaannya. Yang kedua, kemampuan sistem iptek nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya serta mendorong penerapannya secara efisien dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. Memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan teknologi transportasi misalnya memungkinkan manusia senantiasa berada dalam mobilitas yang tinggi, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam frekuensi tinggi, tampak dunia semakin sempit. Tidak dapat disangka lagi jika pada era ini segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat modern sangat tergantung pada ketersediaan energi. Hampir dari semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Misalnya negara-negara maju Amerika, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa lainnya. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang termasuk untuk mengembangkan teknologi modern. Selanjutnya, masalah-masalah perkembangan iptek. Sejalan dengan perkembangannya yang sangat cepat, juga dihadapkan pada banyak masalah. Masalah tersebut antara lain kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta pelaku iptek. Terutama para peneliti harus disediakan fasilitas yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Yang ketiga, sektor produksi. Yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Berikutnya yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Hasil teknologi telah masuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya bahwa teknologi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Orang tidak lagi mempertanyakan kapan dan bagaimana suatu alat untuk pertama kali ditemukan dan bagaimana alat tersebut sampai kapan dapat bekerja dan digunakan. Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya antara lain perkembangan alat transportasi,
seperti darat, laut, dan udara, yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia, secara tidak langsung juga membawa informasi. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan transportasi sebagai sarananya, selain dapat mendekatkan jarak, juga dapat memecahkan masalah daerah terpencil. Jalan dan transportasi dapat menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi barang. Namun demikian, tidak ada orang atau daerah atau negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari sinilah muncul saling ketergantungan, salah satunya didukung oleh sarana transportasi. Pemanfaatan transportasi untuk perdagangan tidak hanya membawa barang, melainkan juga membawa kebiasaan, agama, bahasa, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya, alih teknologi. Salah satu prasyarat terjadinya kemajuan teknologi atau alih teknologi dalam negara yang sedang berkembang atau developing countries adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini sebetulnya mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan diperkirakan tahun mendatang tingkat pertumbuhan ekonomi itu masih berkisar pada angka 7%. Ini membuktikan bahwa arus penanaman modal domestik maupun asing masih cukup menggembirakan. Tidak dapat dibantah bahwa perangkat Undang-Undang PMA beserta semua paket deregulasi yang menunjangnya telah bekerja cukup efisien. Meski penanaman modal yang terjadi di Indonesia masih di bawah negara Cina dan Thailand, namun realitas itu masih cukup menggembirakan. Tentu hal ini perlu ditingkatkan lagi, mengingat munculnya pesaing-pesaing baru seperti Vietnam dan Filipina. Kemudian ada lagi relokasi industri karena penanaman modal ingin lepas dari environmental scrutiny. Dengan kata lain, penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia memang membawa modal teknologi dan menyediakan lapangan kerja, tetapi sekaligus juga merusak lingkungannya. Kemudian ada pula relokasi industri yang terjadi karena di negara asalnya biaya produksi, terutama upah buruh, begitu tinggi sehingga tidak ekonomis lagi. Menurut mereka, bahwa Indonesia sebagai negara yang menawarkan tenaga kerja yang murah. Kebanyakan proses alih teknologi dilaksanakan melalui investasi asing langsung, yakni dengan pendirian anak cabang usaha, joint venture, atau kerjasama lain dengan pengikutsertaan saham perusahaan asing yang merata. Inti dari pengalihan teknologi adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi yang menawarkan teknologi serta proses pengalihan teknologi. Pengalihan teknologi ini memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan modernisasi industri di negara sedang berkembang. Jenis pemindahan teknologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain transfer material, transfer desain, dan yang terakhir yaitu transfer kemampuan. Problema alih teknologi. Problema alih teknologi berkaitan dengan berbagai aspek, yang paling utama dari segi ekonomi. Namun aspek lain yang terkait adalah justru mencangkup dari berbagai aspek yang berada di teknologi itu sendiri, seperti jenis teknologi, tingkat kemampuan, harga, syarat perjanjian alih teknologi, dan karena teknologinya didatangkan dari luar negeri dari pemiliknya, yaitu perusahaan modal asing kepada pihak negara penerima modal asing, teknologi di dalam negeri, maka aspek internasionalnya berkait. Karena itulah maka banyak permasalahannya, sehingga menjadi perhatian badan-badan internasional. Mengingat modal asing dengan teknologi itu dibawa ke Indonesia dan dialihkan kepada pihak Indonesia, maka proses alih teknologi menjadi problema yang cukup gawat, yaitu yang pertama, jenis teknologi yang dialihkan, yang kedua, penilaian atas teknologi, yang ketiga, cara alih teknologi dilakukan termasuk harga teknologinya,
Yang keempat ada syarat-syarat yang menyertai ahli teknologi, dan yang kelima yaitu penanaman modal dalam suatu perjanjian atau lisensi ahli teknologi. Demikian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.